Membuat aplikasi Android. Tutorial Python, if, elif, dan else yang akan diimplementasikan dalam insert database pada form pendaftaran. Oke, sekarang kita bahas logika form validasinya sebagai berikut. 1. Jika password yang diinput kurang dari 8 karakter, maka akan ditolak dan muncul notifikasi password minimal 8 karakter. 2. Jika username kurang dari 3 karakter, maka akan ditolak dan muncul notifikasi username minimal 3 karakter. 3. Jika username sudah terdaftar atau ada di database, maka akan ditolak dan muncul notifikasi username sudah terdaftar. 4. Jika pendaftaran berhasil, maka muncul notifikasi selamat, kamu telah terdaftar. 5. Jika password berbeda dengan konfirmasi password, maka akan ditolak dan muncul notifikasi password harus sama dengan konfirmasi password. Agar memahami alurnya, untuk yang baru gabung, silakan simak video sebelumnya atau cek di playlist membuat aplikasi Android di kanal ini. Langsung aja kita ke laptop. Hidupkan, lalu buka kode editor. Lalu buka file daftar.py. File-file yang harus dibuat yaitu 1. main.py 2. screens.py 3. daftar.py dan 4. daftar.cafe. Untuk file lengkapnya, Coder bisa ke blog pribadi saya, catatanmantanit.blogspot.com. Oke, sekarang kita masuk ke file daftar.py. Lalu ketik kode untuk import modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang dibutuhkan yaitu MD Screen, Builder, MD Dialog, Database SQLite 3, dan modul untuk enkripsi password, Bcrypt. Dan sekarang, kita buat kelas daftar. Di dalam kelas daftar, kita membuat dua fungsi dengan dev. Yang pertama fungsi builder. Dan kedua, fungsi submit, yang berfungsi ketika tombol daftar diklik, maka fungsi ini akan berjalan. Buat variabel form dengan ID yang berada di daftar.cafe. Variabel tersebut adalah username dengan ID username, nama dengan ID nama, email dengan ID email, nomor HP dengan ID nomor HP, alamat dengan ID alamat, password dengan ID password, konfirmasi password dengan ID passconf. Berikut baris kodenya. Buat koneksi ke database, lalu perintah select untuk mengambil data username. Buat variabel DB dan Z, variabel DB berisi perintah untuk mengambil baris di database, dan variabel Z untuk menyimpan data username. Lalu dengan perintah for, kita cari data username.
dan data username dalam database berada di row 1 karena sesuai urutan field dalam tabel member. Dan perintah ini kita definisikan di variabel A. Setelah itu, dengan fungsi append, kita simpan sementara di variabel Z. Lanjut, dengan memanfaatkan fungsi len, kita membuat parameter password minimal 8 karakter. Dan mulai dari sini, kita menggunakan logika if, elif, dan else. Berikut kodenya. Dan buat koneksi database kembali. Lalu buat else untuk kondisi password jika kurang dari 8 karakter. Dan print notifikasi password terlalu pendek, minimal 8 karakter. Dan di fungsi print ini, kita memanggil modul mddialog untuk pop-up notifikasinya. Dan di dalam if dan else password, kita masukkan if untuk kondisi username, di mana username minimal 3 karakter. Lalu membuat print notifikasi dengan memanggil fungsi modul mddialog. Copy paste saja dari print notifikasi password. Lalu rubah variabel teksnya menjadi username minimal 3 karakter. Sekarang, kita buat kondisi dengan all if untuk username yang sudah terdaftar dan untuk print notifikasinya. Sama seperti sebelumnya, dengan memanggil modul mddialog. Dan sejajar dengan elif, kita buat else untuk kondisi password dan konfirmasi password. Lalu di dalam else tersebut, kita buat kondisi jika password sama dengan konfirmasi password, maka insert ke database dan print dengan memanggil modul mddialog seperti biasa dengan notif. Selamat, kamu telah terdaftar. Jangan lupa untuk memanggil modul bcrypt untuk enkripsi password. Lalu buat koneksi ke database dan masukkan kode insert ke database SQLite. Setelah itu, kita buat else yang sejajar dengan if untuk print notifikasi jika password yang diinput berbeda dengan konfirmasi password. Selesai, saatnya kita jalankan. Dan menjalankannya melalui file main.py. Klik daftar. Masukkan data untuk mendaftar. Yes, berhasil. Notifikasi yang muncul selamat, berarti pendaftaran berhasil. Sekarang, kita cek di dalam database, apakah sudah ada data yang kita input. Hore! Data lapak sudah ada di dalam database, dan enkripsi password pun berhasil. Lanjut, sekarang kita coba mendaftar dengan username yang sudah terdaftar. Yes, ditolak.
Notifikasi yang muncul, username sudah terdaftar. Lalu, kita coba mendaftar dengan password kurang dari 8 karakter. Oke, ditolak dengan notifikasi password terlalu pendek. Terakhir, kita coba daftar dengan password yang berbeda antara password dan konfirmasi password. Mantul sekali, password yang berbeda juga ditolak dan muncul notifikasi password harus sama dengan konfirmasi password. Oke coder, sampai sini dulu ya. Untuk video selanjutnya, saya akan membuat autentikasi login di Python dengan Kivy. Untuk mendapatkan info video terbaru dari channel Lapak Ngoding, jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.